Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Cari Jodoh, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih and so just try keep up with me. Suara ayam. Oke. Padahal beberapa tahun lalu dia sudah mulai mencoba untuk bangkit. Namun kenyataannya masa lalu sangat tidak bisa untuk ia hindari selamanya. Bagaimana jika suatu saat nanti mereka bertemu kembali? Apa yang akan Ella lakukan? Dia sungguh tidak sudi bertatap muka dengannya. Baiklah, kalau begitu aku langsung pulang aja ya, ucap Stefan saat mengantarkan Ella sampai pada depan pintu apartemen. Ella berbalik. Loh, tidak mau mampir dulu mas? Aku buatkan minum dulu ya. Kan mas pasti capek pulang kerja. Terus langsung menjemputku lagi, tawar Ella, namun Stefan segera menggeleng sembari tersenyum. Ya, anggap aja itu backsound ya. Tidak El, aku harus kembali ke kantor dan menyelesaikan pekerjaanku. Masih harus ke kantor? Tapi ini sudah malam loh mas. Jika tadi masih ada pekerjaan, kenapa harus repot-repot menjemputku? Bentar, Mas Nara mau tutup jendela dulu. Aduh, ayamnya. Sesal Ella. Tidak apa, aku menjemputmu juga untuk istirahat El. Tidak apa-apa. Sudah ya, aku pulang dulu. Titip salam untuk Dera. Sampai jumpa. Ella mengangguk dan mengucapkan selamat malam kepada lelaki itu. Dia menunggu hingga Stefan masuk lift sebelum kemudian masuk ke dalam apartemennya. Sungguh, hati Stefan mungkin adalah hati malaikat karena saking baiknya selalu mementingkan kepentingan Ella dahulu daripada dirinya sendiri. Mama, kenapa pulangnya malam lagi? Tegur Dera yang sudah memakai piyama rapi dan membuka buku pelajarannya. Ella tersenyum. Iya sayang, Mama tadi kan baru saja hari pertama jadi cukup sibuk. Oh ya, Dera sudah makan belum? Sudah Ma, aku sudah membuat jus. Mama minum dulu ya, biar capeknya hilang. Baiklah sayang, terima kasih ya. Dera kembali belajar saja. Mama harus mandi lalu akan menemanimu belajar. Dera mengangguk kemudian masuk kembali ke kamarnya. Ella bersyukur setidaknya hari ini dia dan Dera tidak sedang saling bersih tegang. Anaknya itu jika sudah sibuk untuk belajar akan menjadi anak yang manis dan penurut. Bekerja di Kingdom Mall membuat hari-hari Ella menjadi berubah. Ia memang mendapatkan banyak sekali kemudahan dan pendapatan yang lebih besar dari sana. Namun juga dia harus was-was karena harus berusaha untuk tidak bertemu dengan lelaki yang sudah menghancurkan hidupnya. Dia sedikit bersyukur karena beberapa hari ini sang pemimpin Kingdom Mall tidak turun untuk memeriksa keadaan. Sedikit dia bisa dengar dan bisik-bisik para staf. Pimpinan itu sedang menceritakan sebuah proyek besar yang mengharuskan untuk tinggal di ruangan dan melakukan negosiasi. Mama? Suara anak kecil yang nyaring itu menyambut di telinga Ella dan dia segera menengok. Mata beningnya membuat kaget begitu mendapati putra semata wayangnya berjalan menghampiri dirinya, masih memakai seragam yang lengkap dan tas di gendongannya. Dera, kenapa kesini? Kan Mama sudah bilang untuk langsung pulang saja. Dera mendekat dan melihat-lihat sekitarnya. Aku ingin melihat tempat kerjanya Mama. Kata Paman Stefan tidak apa-apa kok aku kesini, ucapnya dengan penuh semangat. Iya, tapi Mama belum bisa menemanimu untuk mencari makan, sayang. Mama harus mengerjakan ini. Tidak apa-apa, aku bisa lihat-lihat sendiri kok. Dan tadi aku sudah makan.
Boleh kan Ma aku jalan-jalan? Tanya Dera menatap Ella dengan penuh harapan. Sang ibu menarik nafas panjang dan mengangguk pelan. Iya, mungkin tidak apa-apa sesekali mengizinkan anaknya untuk berjalan-jalan. Dera mungkin kesepian di rumah karena tidak memiliki teman yang sebaya. Menunggu dirinya pulang mungkin juga tidak selalu menyenangkan. Tapi hati-hati ya sayang ya. Jangan bandel dan cepat kembali. Asik, terima kasih Mama. Aku akan segera kembali kok. Anak itu berlonjak-lonjak girang dan segera pergi dari sana. Ella pun menyuguhkan senyum manisnya karena sudah lama sekali dia tidak melihat Dera seperti itu. Anakmu tampan sekali. Aku yakin dia mirip sekali dengan ayahnya. Celetuk sebuah suara. Ella menengok dan mendapati Raina yang berbicara dengannya sembari melipat beberapa pakaian yang baru saja datang. Kelas berapa dia? Baru kelas 5 kok. Jawabnya singkat. Tapi sudah terlihat pintar sekali ya. Kau hebat sih, bisa membesarkan anak itu sendirian dan menjadi anak yang baik lagi. Kalau aku jadi kau, mungkin aku tidak akan kuat menjalani hidup. Mau tidak mau, Ella tersenyum melihatnya. Ya, memang banyak sekali yang dia lalui selama ini. Salah satu alasannya sekarang untuk hidup adalah untuk anaknya itu tidak ada yang lain. Dia yakin suatu saat nanti anaknya akan menjadi seseorang yang sukses dan bisa mengubah kehidupan mereka berdua. Kau tidak mencoba untuk menghubungi atau mencari ayahnya? Tanya Reina lagi. Dia terlihat penasaran sekali. Namun Ella hanya tersenyum dan membereskan aksesoris pakaian yang baru dikeluarkan dari packing. Kalau aku jadi kau, aku sudah mencari ayahnya dan meminta pertanggungjawaban. Menjadi orang tua tunggal kan tidak gampang. Lihat saja apa yang sudah kau lalui. Raina menggeleng-gelengkan kepala. Sementara dia bisa hidup enak dan bahagia tanpa sadar telah menghancurkan hidup orang lain. Ella kembali menghela nafas panjang. Apa yang dikatakan oleh temannya itu mungkin memang benar. Namun dia tidak sepenuhnya bisa untuk menyalahkan orang itu, karena dia pun juga turut mengambil andil dalam melakukan kesalahan. Aku tidak ingin membahasnya. Kau tahu, aku sudah hidup bahagia seperti ini kok, ucapnya kemudian. Raina terlihat tidak sabar. Ayolah, kau seharusnya bisa menikmati hidupmu lebih baik dari ini. Apakah kau perlu bantuanku untuk menemukan laki-laki kurang ajar itu? Tanyanya lagi. Ella segera menggelengkan kepalanya. Tidak perlu nak. Aku baik-baik saja. Dia mungkin sudah bahagia sekali kok dengan kehidupannya. Kau terlalu baik hati, El. Aku harap kau juga selalu bahagia bersama dengan anakmu dan menemukan pasangan hidup yang cocok. Ella tersenyum. Tidak ada kalimat yang lebih menenangkan dirinya selain harapan agar dirinya berbahagia hidup dengan anaknya. Orang lain mungkin memang akan menganggapnya kurang pintar karena mau bertahan dalam keadaan seperti ini. Namun orang lain tidak tahu apa yang dia rasakan sebenarnya. Hanya dirinya sendiri yang mengetahui setiap beban yang ia rasakan dan juga setiap tantangan dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah mau menuruti perkataan orang yang tidak mengetahui lika-liku kehidupannya. Loh, ceritanya tamat ini? Waduh, Mas Nara kaget. Loh, ceritanya Waduh, kecewa sih ini. Maaf teman-teman, ceritanya tamat sampai di sini doang. Wah, ini gimana ceritanya ya? Serius ini gak ada lanjutannya ini? Udah, ini tamat. Aduh, membingungkan. Ya ampun, masih 10 menit lagi. Baru 9 menit malah. Waduh, tapi ceritanya udah tamat teman-teman. Gimana ini ya? Ya udahlah.
Dan akhirnya ceritanya pun selesai. Waduh, gak enak banget ini Mas Nara. Ini tamat serius ini. Ya, begitulah ceritanya ya. Ya, yang penting ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita ini ya. Dari Mas Nara mohon maaf nih bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Oh ya, jadi gimana ya, ini baru 10 menit lagi. Ya udahlah, sembari curhat-curhat atau cerita-cerita sedikit ya. Di sini Mas Nara pengen tahu, kalian itu senangnya cerita yang temanya apa sih? Perselingkuhan kah? TKI kah? TKW kah? Atau romansa apa ya? Mas Nara pengen tahu, silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti kalau Mas Nara sanggup, Mas Nara akan bawakan dengan sesuai yang kalian inginkan temanya. Ya, berhubung ceritanya tamat sampai di sini ya sudah. Nanti Mas Nara akan bawakan lagi deh cerita yang lainnya, yang baru lagi. Insya Allah. Sore mungkin. Tapi Mas Nara gak janji ya. Mas Nara coba berusaha mencari cerita baru dulu. Kalau ada yang cocok, Mas Nara akan bawakan. Sembari kalian komen-komen cerita apa nanti yang akan datang selanjutnya, temanya apa. Ya intinya itu dulu lah yang Mas Nara sampaikan. Sekali lagi Mas Nara mohon maaf ya atas ketidaknyamanan ini, karena ceritanya ternyata endingnya kurang banget. Kurang sih ini. Ya udahlah, anggap saja beli kucing dalam karung ini Mas Nara. Ya udahlah. Oke, sekian, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya and see you. Ciao.